Bab 1641. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan kemunculan tiba-tiba dari pedang panjang ini, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Karena sebelum pedang panjang ini muncul, Ye Yunfei tidak merasakannya. Makam Tianyu, melihat pedang panjang yang menusuk seperti ular berbisa, Ye Yunfei memiliki perasaan yang familiar. Tiba-tiba, dipastikan bahwa pembunuh dari makam Tianyu akan datang. Faktanya, Ye Yunfei sudah lama tahu bahwa ada pembunuh makam Tianyu di benua Hongmeng, dan markas sebenarnya dari makam Tianyu ada di benua Hongmeng. Ini sebenarnya pembunuh kekuatan 6 alam purba. Tidak heran aku tidak bisa melihat keberadaan mereka sebelumnya, pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Semakin kuat pembunuh makam Tianyu, semakin kuat kemampuannya untuk tidak terlihat. Pembunuh yang bahkan Ye Yunfei tidak bisa lihat sebelumnya pasti berada di tingkat alam Hunyuan. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei sudah menghitung identitas dan kekuatan lawan dengan jelas. Cici, keenam pedang panjang tidak mengeluarkan suara, secara tak terduga mengandung hukum ruang dan waktu yang brilian, dan langsung mendekati tubuh Ye Yunfei, membuat Ye Yunfei tidak punya waktu untuk melakukan perlawanan atau serangan balik. Ye Yunfei juga menemukan bahwa ruang ini juga ditekan oleh 6 energi menakutkan, seperti balok monolitik. Energi yang dilepaskan oleh 6 master alam Hunyuan memang dapat dengan mudah menekan ruang. Yang lebih menakutkan adalah ke-6 pembunuh ini membentuk formasi pembunuhan yang brilian. Pada saat yang sama dengan 6 pedang panjang muncul, gumpalan aura pembunuh muncul terus-menerus, berubah menjadi benang sutra hitam, padat, menyebar di ruang ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Semburan niat membunuh yang menakutkan benar-benar mengunci Ye Yunfei. Jelas, ke-6 pembunuh alam Hunyuan ini telah membuat perhitungan yang cermat sebelum mereka bergerak. Jika mereka tidak bergerak, itu akan menjadi situasi yang pasti, membuat Ye Yunfei tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Ye Yunfei yakin bahwa meskipun leluhur klan monster ada di sini, menghadapi situasi pembunuhan yang begitu mengerikan, dia mungkin tidak dapat mundur tanpa cedera. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat. Dengan memikirkan Ye Yunfei, sisa jiwa kaisar surga di lautan jiwa tiba-tiba meletus. Booming, kekuatan jiwa yang kuat melonjak seperti tsunami yang mengejutkan, menekan 6 pembunuh di sekitarnya. Tiba-tiba, ke-6 pembunuh itu menemukan bahwa jiwa dan tubuh mereka tampak membeku, benar-benar kaku. Rasa takut yang mendalam lahir dari kedalaman tubuh jiwa. Akibatnya, pedang panjang di tangan mereka secara alami terpengaruh, dan mereka mandek tanpa disadari, dan energi yang melekat pada tubuh pedang menjadi lebih lemah tanpa terlihat. Dengan memikirkan Ye Yunfei, 10 keping emas asli dari zodiak muncul dari tubuhnya. Segera, seluruh tubuh Ye Yunfei berubah menjadi kuning keemasan, meledak dengan cahaya keemasan yang mengepul, yang langsung mewarnai seluruh dunia keemasan. Dari kejauhan, tampak seperti langit penuh dengan awan berwarna-warni. Dang-dang, 6 pedang panjang menembus tubuh Ye Yunfei pada saat bersamaan. Hanya saja yang ditusuk oleh 6 pedang panjang ini bukanlah darah dan daging Ye Yunfei, tetapi 10 keping emas asli dari zodiak. Emas sejati zodiak adalah salah satu logam paling keras di dunia. Emas sejati zodiak dapat melahirkan pikiran dan menjadi makhluk hidup. Bagaimana tubuh anak ini bisa begitu keras? Ke-6 pembunuh itu terkejut. Boom! Energi yang melekat pada 6 pedang panjang meledak pada saat yang sama, menderu ke langit. 10 keping zodiak True Gold tiba-tiba terguncang menjadi retakan. Selain itu, energi menakutkan yang ditransmisikan dari 6 pedang panjang ditransmisikan ke setiap sudut tubuh Ye Yunfei melalui 10 keping emas asli zodiak. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Yunfei retak dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia bisa melihat tulang putih di dalamnya, dan bahkan organ dalam, dengan darah mengalir keluar, membasahi pakaiannya dalam sekejap, mengubahnya menjadi pria berdarah. Sayang sekali, Ye Yunfei merasakan 10 keping emas zodiak asli, merasa sedikit menyesal di hatinya. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa 10 keping emas zodiak telah rusak oleh pukulan ini. Dang-dang, pada saat ini, Ye Yunfei telah mengeluarkan pedang panjangnya, dan memblokir 6 pedang panjang yang menusuk tubuhnya dengan satu pedang. Bersenandung, Ye Yunfei melepaskan pedang untuk meratakan dunia, dan memotong cahaya pedang. Meskipun ukuran cahaya pedang ini tidak terlalu besar, itu sangat tajam, dan memotong lubang di susunan pembunuhan yang diatur oleh 6 pembunuh. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, bergegas keluar dari susunan pembunuhan dan berdiri di kejauhan. Ke-6 pembunuh itu tiba-tiba berbalik,
dengan ekspresi wajah yang sulit dipercaya. Keenam Master Hunyuan Realm, setelah perhitungan yang cermat sebelumnya, tiba-tiba melancarkan serangan. Itu adalah situasi yang pasti akan membunuh, tetapi tiba-tiba mereka gagal membunuh anak ini dengan satu pukulan. Hasil seperti itu membuat mereka sedikit tidak bisa diterima. Makam Tianyu, sangat bagus. Sepertinya organisasi pembunuh ini dan aku ditakdirkan untuk terlibat sampai akhir. Ye Yunfei menatap keenam pembunuh itu dan berkata dengan dingin. Apa yang terjadi? Seseorang menyerang Tuan Su. Cepat, bunyikan alarm. Saat ini, kebetulan ada tim patroli tentara Tianxuan yang melewati jalan ini, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak. Di mata semua anggota Profound Sky Army, Ye Yunfei sudah menganggapnya sebagai dewa. Menghormati ekstrem, melihat Ye Yunfei diserang oleh beberapa prajurit tak dikenal, mereka semua menjadi marah dan bergegas menuju sisi ini segera setelah mengeluarkan alarm. Jangan, kembali jauh-jauh. Ye Yunfei terkejut dan segera berteriak. Anggota patroli ini terlalu lemah, untuk 6 pembunuh alam Hunyuan ini, mereka lebih lemah dari semut. Kematian, salah satu pembunuh menebas dengan pedang, dan aura pembunuh yang pekat berubah menjadi benang sutra hitam, menjalin jaring besar, mencekik anggota tim patroli dengan luar biasa. Ye Yunfei ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Jaring pembunuh meraung lewat, menyelimuti semua anggota tim patroli. Saat berikutnya, bang-bang, anggota tim patroli ini berdiri di sana dengan wajah bingung, dan kemudian tubuh mereka mulai hancur, berubah menjadi potongan daging dan tulang yang patah, berserakan di tanah jalan. Ayo pergi bersama, bunuh anak ini. Keenam pembunuh itu saling memandang, menghilang seketika, bergabung ke angkasa, dan mendekati Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Tuan Muda Su, kami di sini untuk membantu Anda. 5 Master Alam Hunyuan dari Profound Sky Army muncul, bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Awalnya, ada 6 Master Hunyuan Realm di Profound Sky Army, tetapi penyihir tua dari klan inti bumi telah pergi, hanya menyisakan 5. Unggul, ayo bantu Pasu melawan musuh bersama. Petik 2, Lu Yugang dan Master Alam Daoyuan lainnya juga muncul, dan bergegas menuju arah Ye Yunfei seperti terbang satu persatu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei dilepaskan, dan dia dengan cepat merasakan sosok 6 pembunuh makam Tianyu. Meskipun Tianyu teknik gerakan unik makam itu brilian, tidak ada apa-apanya bagi Ye Yunfei, dan mudah dikenali. Pada saat ini, boom! Tombak perang hitam tiba-tiba mengarah ke Ye Yunfei dari ketinggian tinggi dan menghantam. Perkasa dan perkasa paksaan energi mengalir turun, dan aura menakutkan mengguncang seluruh kota Suyu, menyebabkan dunia bergetar. Seorang master di tahap akhir alam Hunyuan, Ye Yunfei terkejut. Lalu, bang-bang, ada 4 serangan yang sangat mengerikan, seperti murka Tuhan, meluncur ke arah Ye Yunfei. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh serangan ini terlalu menakutkan. Seolah-olah beberapa dewa iblis yang tak tertandingi telah terbangun, menekan seluruh kota Suyu, bergetar, matahari dan bulan meredup. Pada saat ini, semua anggota pasukan Tianxuan di kota merasa seolah-olah 5 atau 6 gunung suci jatuh dari langit, tidak dapat bergerak. Sebanyak 5 master dari tahap akhir alam Hunyuan datang. Ekspresi Ye Yunfei sedikit berubah. Bab 1642. Saat berikutnya, 5 lelaki tua tiba-tiba muncul di sekitar Ye Yunfei, masing-masing terlihat sangat tua, dengan rambut menipis dan wajah keriput, seperti kulit pohon tua. 2 dari mereka masih berpegangan pada kruk mereka, dan tampak gemetar dan rapuh, tetapi paksaan energi yang terpancar dari mereka dengan kuat menekan dunia ini. Begitu, kalian berlima sudah berumur pendek, jadi kalian tidak bisa melakukan apapun dengan santai, tapi untuk berurusan denganku, kalian benar-benar meminum Blood Moon Pill. Kalian benar-benar keras pada diri kalian sendiri. Ye Yunfei, sebagai mantan generasi Danzun, yang mengetahui semua jenis pil di dunia hampir seperti telapak tangannya, dapat langsung mengetahui bahwa kelima lelaki tua itu telah meminum pil bulan darah. Selain itu, setelah kelima lelaki tua ini meminum Blood Moon Pill, kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari kondisi puncak mereka sebelumnya. Mencapai kekuatan sempurna dari alam Hunyuan. 6 pembunuh makam Tianyu mendekati Ye Yunfei dari arah yang berbeda seperti 6 hantu tak terlihat. Ini berarti bahwa total 11 Master Hunyuan Realm mengepung Ye Yunfei. 6 pembunuh berpengalaman, 5 Hunyuan Realm menyempurnakan barang antik tua yang telah hidup lama sekali. Bagi Ye Yunfei,
Ini adalah babak pembunuhan yang mengerikan, dan babak pembunuhan ini bahkan lebih menakutkan daripada babak pembunuhan sebelumnya. Hei, orang-orang harus kejam pada diri mereka sendiri ketika mereka hidup. Aku tidak dapat membayangkan bahwa situasi Dong Huang akan berubah karena kamu, seorang anak muda. Sepertinya, kita memiliki kejeniusan di Dong Huang. Hanya saja langit telah cemburu pada bakat sejak zaman kuno. Hari ini kami akan menerimamu sebagai seorang jenius bagi Tuhan. Salah satu lelaki tua Reyot yang memegang kruk terbatuk dan berbicara dengan ekspresi mencibir. Tuan Su, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, Lu Yugang dan anggota senior lainnya dari Profound Sky Army telah bergegas, diikuti oleh sejumlah besar anggota Profound Sky Army. Jangan datang ke sini, segera tinggalkan kota ini, semakin jauh semakin baik. Ye Yunfei segera berkata melalui transmisi suara. Bagi 11 Master Primordial Primal Realm, para prajurit dari tentara langit yang mendalam ini tidak lebih dari sekelompok semut, dan ketika ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan, itu tidak dapat dibuat dengan angka. Meskipun pasukan Tianxuan memiliki banyak master pada tahap awal alam primordial, semuanya baru saja menerobos, dan bahkan alamnya belum benar-benar stabil, untuk 6 pembunuh makam Tianyu dan 5 lelaki tua di depan mereka. Apaku? Tuan Muda Su, Lu Yugang dan pejabat tinggi lainnya dari tentara Tianxuan ingin mengatakan sesuatu. Mundur, kamu tidak bisa membantuku, kamu hanya akan mati. Ye Yunfei berteriak dengan tajam. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, anggota senior pasukan Tianxuan tidak punya pilihan selain berhenti dan ragu. Grup satu kata harus membunuh Arai. Pada saat ini, 6 pembunuh makam Tianyu berteriak dengan suara rendah pada saat bersamaan. Begitu kata-kata itu jatuh, 6 pembunuh makam Tianyu bergerak cepat pada saat yang sama, dan mereka tumpang tindih dalam sekejap, berubah menjadi raksasa berpakaian hitam tinggi, dan 6 pedang panjang juga menyatu, berubah menjadi pedang raksasa hitam, menusuk dengan desisan ruang pecah. Kemudian raksasa berbaju hitam menyerbu ke angkasa dengan pedang panjang dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Keenam pembunuh itu bergabung menjadi satu untuk membentuk susunan pembunuhan. Tidak perlu bertanya, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Ayo kita lakukan juga, kata seorang lelaki tua yang memegang tongkat. Ledakan. Kelima lelaki tua itu meletus dalam sekejap, dan mereka semua meluruskan pinggang mereka, dan paksaan energi yang kuat mengalir keluar seperti banjir. Pada saat ini, kelima lelaki tua ini tidak lagi terlihat gemetar dan lemah seperti sebelumnya. Nah, aku leluhur dari sekte pengontrol binatang, lihat triknya. 9 binatang buas tiba-tiba muncul di samping lelaki tua paling kekar itu, meraung berulang kali, memancarkan kekuatan binatang buas yang menakutkan. Su Fei, aku milik keluarga Zhao, kalau kamu tidak tahu siapa yang membunuhmu. Seorang lelaki tua berbaju hitam, memegang kruk naga, tersenyum dingin. Pada saat ini, kruk berkepala naga di tangannya telah menjadi tombak hitam, dikelilingi oleh kilatan petir hitam, dan kabut hitam itu begitu dingin sehingga seolah-olah berasal dari neraka 9 meter. Wah, ini adalah token Dewa Petir dari keluarga Gan kita. Nenek moyang kita dari keluarga Gan keluar dan berkeliaran, dan kadang-kadang mendapatkannya di gua kuno. Itu mungkin telah digunakan oleh Dewa Petir di alam dewa. Meskipun tidak lengkap, itu digunakan untuk membunuhmu, itu seharusnya lebih dari cukup. Seorang lelaki tua yang kehilangan semua giginya, tetapi matanya bersinar seperti 2 petir, mengeluarkan token perak panjang dan sempit dengan aura dari memerintah dunia. Nah, aku di sini untuk membunuhmu atas nama keluarga Meng. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu mengangkat kruknya dan mengubahnya menjadi tombak panjang, mengirimkan bayangan tombak padat ke seluruh langit, bergegas menuju Ye Yunfei. Nah, coba 72 formasi pisau ajaib keluarga lu kita. Ini adalah warisan dari dunia iblis. Orang tua terakhir tersenyum dingin, tubuhnya penuh dengan energi jahat, dan 72 pisau tajam keluar untuk membentuk formasi pisau, seperti jaring pisau mendesing ke depan dan tercekik, memotong serangkaian retakan gelap di angkasa. Tiba-tiba, burung dan binatang buas berteriak, kabut hitam mengepul, guntur mengepul, bayangan senjata sangat kuat, dan energi iblis melonjak ke langit. Ada juga raksasa tinggi berbaju hitam yang bersembunyi di kedalaman angkasa, siap melancarkan serangan yang menakutkan. Dalam sekejap, Ye Yunfei mengalami krisis. Keluarga Zhao, sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng, dan keluarga Lu, untuk membunuhku,
kalian 5 kekuatan besar tidak akan menyia-nyiakan biaya. Melihat situasi ini, Ye Yunfei mau tidak mau berkata lembut, tolong pindahkan 6 pembunuh Tian Yutum yang kuat dari Hunyuan Realm, tidak perlu bertanya, hadiahnya pasti sangat tinggi. Selain itu, kelima kekuatan semuanya mengirim pembangkit tenaga tingkat leluhur dengan sedikit masa hidup, dan mengambil pil bulan darah, yang harganya bahkan lebih mahal. Namun, tidak semudah itu membunuhku. Ye Yunfei mencibir. Kemudian Ye Yunfei membalik telapak tangannya, dan sebuah botol giok muncul, membuka tutupnya, dan 10 pil berterbangan dan jatuh ke mulutnya. Jangan berpikir bahwa hanya kalian berlima yang memiliki ramuan yang merangsang potensi untuk sementara. Ramuanku jauh lebih canggih dari milikmu. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum tipis. Gemuruh. Begitu kata-kata itu jatuh, aura di tubuh Ye Yunfei mulai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar kabut darah dimuntahkan terus-menerus dari pori-pori seluruh tubuh, dan dalam sekejap mata, radius 10 kaki ditutupi oleh kabut darah yang tebal. Dan Ye Yunfei benar-benar berubah menjadi manusia darah. Esensi asal dan penghancuran darah Dava. Ye Yunfei sudah lama tidak melakukan teknik rahasia ini. Sekarang situasi ini harus dimainkan. Bersenandung, pisau Netheryin meluncur keluar dari atas kepala Ye Yunfei, dan sosok Hades yang tinggi dan aneh muncul. Seketika, memegang pisau hitam panjang dengan kedua tangan, boom! Di lautan jiwa Ye Yunfei, sisa jiwa Kaisar Surga muncul, melepaskan semua energi jiwa tanpa syarat. Pada saat yang sama, pohon budidaya jiwa juga mulai bergetar, melepaskan kekuatan jiwa yang bergulir. Lebih dari 200 utas jiwa boneka dan pedang jiwa langit dipotong pada saat bersamaan, lebih dari 1000 senjata ajaib muncul di sekitar tubuh. Diaktifkan pada saat yang sama, dan meledak ke segala arah. Pada saat yang sama, Ye Yunfei memegang pedang panjang di tangan kirinya, dan niat pedang untuk meratakan dunia dengan satu pedang melonjak pada bilahnya. Di tangan kanan ada pisau panjang berwarna putih, memancarkan nafas hukum waktu yang kuat. Pisau waktu. Pada saat ini, Ye Yunfei memainkan semua kartunya yang kuat. Ini adalah kekuatan tempur terkuatku saat ini. Pada saat ini, Ye Yunfei hanya berpikir bahwa dia dapat menghancurkan dunia ini. Bab 1643. Bagaimana mungkin 5 lelaki tua dan 6 pembunuh makam Tianyu tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mereka merasakan aura berbahaya yang terpancar dari tubuh Ye Yunfei. Terutama sisa jiwa Kaisar Langit membuat mereka merasa seolah-olah ada pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bersembunyi di tubuh Ye Yunfei. 5 lelaki tua dan 6 pembunuh semuanya merasa sedikit kaku di jiwa dan tubuh mereka. Di usia yang begitu muda, tidak peduli seberapa kuat kamu, kekuatanmu terbatas. Jangan terintimidasi oleh anak ini. Pergi bersama dan bunuh dia. Leluhur keluarga Zhao berteriak dengan dingin. Boom! Tombak hitam di tangannya melompati petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura dingin yang menakutkan, menembus ruang sekaligus, dan muncul di depan Ye Yunfei, membuat orang tidak dapat menghindarinya. Meskipun serangan ini sederhana, itu adalah serangan terkuat yang digunakan leluhur keluarga Zhao. Hampir semua kekuatannya, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, menebas dengan cahaya pedang, dan bertabrakan dengan tombak hitam. Gemuruh. Nenek moyang keluarga Gan mengangkat token Dewa Guntur Perak, petir dengan aura destruktif yang diseduh pada token, dan kemudian menembakkan tombak petir emas, yang dipadatkan oleh energi petir dan petir paling murni. Klik, guntur meledak, dan tombak petir emas seperti pelangi emas cerah, terbang menuju Ye Yun dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mengaum, seekor monster dengan kilat menyambar di sekujur tubuhnya melompat keluar dari belakang Ye Yunfei, dan menelan tombak petir itu dalam satu tegukan. Razer, ledakan, tombak petir meledak di tubuh Lei Ze, melepaskan energi petir yang sangat menakutkan, yang mengguncang tubuh besar Lei Ze dan bahkan memecahkannya. Tapi Lei Ze selalu menjadi binatang petir yang memakan petir, meskipun tombak petir ini sangat kuat, tetapi tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Lei Ze. Sama seperti itu, Ye Yunfei bertarung dengan kelima lelaki tua itu, dan untuk sementara waktu, Anda datang dan pergi, dan pertarungannya seimbang. Sulit dipercaya bahwa seorang anak laki-laki junior dan 5 monster tua yang telah meminum Blood Moon Pill dapat bertarung tanpa terpisahkan. Kelima lelaki tua itu sedikit terkejut dan marah. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menahannya.
Kampung halaman keluarga Lu menggeram, mengulurkan tangannya, dan 72 pisau tajam membawa energi iblis yang mengepul dan mencekiknya. Lihat senjatanya, tombak di tangan leluhur keluarga Meng bergetar lurus, seperti naga perak panjang, langsung melesat. Hau, leluhur dari sekte pengontrol binatang mengayunkan 2 tinju besar, dan membuat serangkaian bayangan binatang, dan 9 binatang buas menyerbu ke arahnya bersama-sama. Dengan pemikiran Ye Yunfei, Pluto memegang pisau Nether Yin, melangkah maju, mengguncang dunia, dan menebas. Rune hitam pekat mengalir keluar, menyebar seperti gelombang hitam, menyegel bagian langit dan bumi ini dalam sekejap. Dang-dang, pisau Nether Yin memblokir 72 pisau tajam satu persatu, membuat serangkaian suara tumbukan logam yang tajam. Tertawa, pada saat ini, cahaya pedang hitam yang sangat terang tiba-tiba muncul dari kedalaman ruang di belakang Ye Yunfei. Tidak ada jejak sebelum muncul, seolah lahir dari kehampaan, tetapi begitu muncul, itu mengejutkan dunia, seperti dewa kematian yang menakutkan turun ke bumi, dan matahari serta bulan bergetar. Cahaya pedang hitam itu panjangnya ratusan kaki, dan akibat dari energi pedang hampir memotong separuh kota di bawahnya, menyebabkan batu bata dan ubin terciprat dan debu mengepul. Suara mendesing. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan berteleportasi sekaligus, tapi sudah terlambat. Luka yang dalam tergores di punggungnya dari bahu kanan hingga tulang rusuk kiri bawahnya. Semua tulang dan organ dalam tubuhnya terbuka, dan darah menabrak dan mengalir. Pukulan ini hampir membelah Ye Yunfei menjadi 2. Tidak bagus. Lu Yugang dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari pasukan Tianxuan menjadi pucat karena terkejut. Ayo pergi dan selamatkan tuannya. Penyelamat dari 8 monyet awan terbang sangat ingin bergegas untuk membantu Ye Yunfei bertarung bersama, tetapi dihentikan oleh transmisi suara Ye Yunfei. Ayah, Tuan Su terluka, apa yang harus kita lakukan? Lu Dan juga anggota pasukan Tianxuan, melihat Ye Yunfei terluka, dia tidak bisa menahan rasa cemas. Beberapa waktu yang lalu, dia telah bertarung dengan pasukan Tianxuan. Karena Ye Yunfei berada di posisi tinggi dan memiliki banyak urusan, dia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Ye Yunfei, tetapi dia telah memperhatikan Ye Yunfei. Ayah, ayo cari cara untuk menyelamatkan Tuan Su. Di posisi lain, wajah cantik Murongpei juga penuh dengan ekspresi cemas. Berdasarkan kekuatan kita tidak bisa mendekati tingkat pertempuran ini. Patriark Murong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada saat ini, haha, Su Fei, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, melebihi harapan kami, tetapi kamu pasti akan mati hari ini. Semuanya, mari berhenti menyembunyikan rahasia kita, lakukan yang terbaik, dan jangan menahan apapun. Zhao orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Oke, pergilah sekuat tenaga. Keempat lelaki tua lainnya mengangguk dan mendekati Ye Yunfei pada saat bersamaan. Bergemuruh. Energi dan darah yang mencengangkan meluap dari tubuh mereka, mengepul, seperti lautan darah yang menderu. Ini energi darah yang sangat menakutkan, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Memanggil, klon darah muncul, kako, tiba-tiba, dada klon darah terbelah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh, membentuk aliran darah yang mengalir. Aku tidak tahu seberapa kuat kutukan darah dari klan darah itu. Ye Yunfei tiba-tiba tersenyum dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, klon ras darah mengangkat tangannya dan mulai menulis goresan demi goresan di kehampaan di depannya. Semburan hukum darah keluar dari tangan klon darah, meninggalkan noda darah di angkasa. Dalam sekejap mata, rune berdarah besar yang aneh terbentuk. Klon Blood Rache menamparkan kedua telapak tangan, dan rune berwarna darah itu berputar dengan cepat, keluar dengan lolongan. Saat berikutnya, langit berubah menjadi dunia berdarah. Kemudian kelima lelaki tua itu ngeri menemukan bahwa energi darah agung di tubuh mereka mulai mendidih dengan gila-gilaan, seolah-olah hendak keluar melalui tubuh dan berkumpul menuju rune berdarah besar. Setelah kalian 5 orang tua meminum Blood Moon Pill, kalian memang memiliki banyak energi darah dalam waktu singkat, tetapi energi darah adalah yang paling ditakuti oleh avatar darah, dan itu adalah energi-energi yang paling dia sukai. Ye Yunfei tersenyum aneh. Kelima lelaki tua ini awalnya berumur sangat panjang, dan energi darah mereka habis, meskipun mereka mengandalkan pil bulan darah untuk secara paksa mengisi kembali energi-energi darah dalam jumlah besar. Energi-energi darah ini berasal dari pil bulan darah, bukan pil mereka sendiri, dan tidak dapat terintegrasi sempurna dengan tubuh mereka.
Sekarang di bawah pengaruh kutukan pengambilan darah, mereka mulai tidak dapat mengendalikan energi darah yang sangat besar di tubuh mereka. 5 orang tua dia sangat ketakutan sehingga dia mundur jauh, dengan paksa menekan energi darah di tubuhnya. Jika energi darah ini diekstraksi, mereka akan habis. Klik, pada saat ini, pedang panjang hitam tiba-tiba terpotong dari kedalaman ruang tadi. Cahaya pedang hitam pekat merobek ruang, dan menebas Ye Yunfei dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Aku sudah lama menunggumu. Kekuatan jiwa Ye Yunfei telah merasakan, dan dia sudah siap, dan tiba-tiba berbalik. Boom! 10 keping zodiak True Gold keluar dari tubuhnya pada saat yang sama, menghalangi pedang panjang hitam itu. Gemuruh! 10 keping zodiak True Gold bergetar hebat pada saat bersamaan, lalu meledak, hancur berkeping-keping. Tertawa, pedang panjang hitam terus bergerak maju, mengenai tubuh Ye Yunfei, menembus tubuhnya. Bagus! Kelima lelaki tua itu berteriak kaget. Membunuh kalian berenam, makam Tianyu seharusnya sedikit memilukan. Ye Yunfei menatap raksasa hitam di balik pedang panjang hitam, dan tersenyum dingin. Kemudian Ye Yunfei perlahan menebas pisau putih panjang di tangan kanannya. Kemanapun dia pergi, waktu berhenti secara langsung, dan bagian ruang ini seolah berubah menjadi gambar diam. Raksasa hitam itu membeku dan berdiri diam di sana. Tepat ketika Ye Yunfei menebas pisau ini, rambutnya mulai memutih dengan cepat, dan menjadi sepertiga putih dalam sekejap. Cepat kembali, suara panik datang dari tubuh raksasa hitam itu. Raksasa hitam ini terdiri dari 6 pembunuh. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Puff-puff, pisau waktu menggesek 2 kali, memotong raksasa hitam menjadi 4 bagian. Kemudian raksasa hitam itu hancur total, potongan tunggul dan potongan daging terlempar. Dengan lambaian tangannya, avatar vampir menggunakan kekuatan supernatural pengontrol darah, menghisap esensi darah asli dari 6 pembunuh dan terbang melintasi udara, seperti sungai kecil berdarah yang mengalir melewati, dan kemudian mengalir ke mulut avatar vampir. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Tebas 6 master alam Hunyuan dengan 1 pukulan. Ayo pergi. Kelima lelaki tua itu panik dan mundur satu persatu. Bab 1644. Kekuatan pisau waktu terkait dengan energi waktu dan hukum yang dimilikinya, dan juga terkait dengan ranah kekuatan. Semakin kuat kekuatannya dan semakin tinggi ranahnya, semakin banyak energi waktu yang dapat diubah menjadi. Selain itu, pedang panjang dari 6 pembunuh makam Tianyu semuanya dimasukkan ke dalam tubuh Ye Yunfei. Di bawah kejutan yang menyenangkan, saya pikir Ye Yunfei pasti akan menderita luka serius. Bunuh mereka semua dengan 1 pukulan. Aku hanya ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Ye Yunfei tersenyum ringan. Kutukan pengambilan darah yang dilemparkan oleh avatar darah telah terhubung dengan esensi asli dan darah di tubuh kelima lelaki tua itu, menghasilkan efek menarik. Jika mereka pergi sebelumnya, Ye Yunfei mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka, tapi sekarang jauh lebih sulit bagi mereka untuk pergi. Boom! Pluto memegang pisau neter yin di tangannya, dan menebas, dan rune hitam yang padat membentuk lautan hitam, berguling dan menyebar. Menyegel 9 hari dan 10 tempat kurungan. Ledakan, avatar vampir membentuk segel aneh, menunjuknya tiba-tiba, dan rune besar berwarna darah itu meledak secara langsung, berubah menjadi ribuan rune kecil berwarna darah, dan bergegas menuju 5 lelaki tua itu. Kako, kelima lelaki tua itu menemukan bahwa esensi asli dan darah di tubuh mereka mendidih lebih keras, seolah-olah telah direbus, dan setiap pembuluh darah bengkak dan akan pecah. Dalam keadaan seperti itu, kelima lelaki tua itu tidak memiliki banyak semangat juang. Nak, aku punya kejutan untukmu. Aku baru saja membangkitkan bakat rasial baru beberapa hari yang lalu. Ini adalah teknik penyegelan ruang dari klan ulat naga bertanduk emas kita. Petik 2. Cahaya keemasan menyala, dan ulat naga bertanduk emas muncul, dan berkata pada Ye Yunfei. Kemudian dia mengangkat 2 cakar emas kecilnya dan mulai membaca mantra. Booming! Setelah ulat naga bertanduk emas mengucapkan mantra, ruang itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian energi penyegelan ruang yang aneh lahir, yang benar-benar menyegel ruang ini menjadi bagian yang kokoh. Ye Yunfei menemukan bahwa bahkan dia sendiri tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Teknik penyegelanku hanya bisa bertahan untuk waktu yang sangat singkat, tapi kekuatannya sangat bagus. Bahkan 5 orang tua ini sulit untuk ditembus. Kata ulat naga bertanduk emas. Sangat bagus. Waktu yang sangat singkat sudah cukup.
Ye Yunfei tertawa, memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan segera mendatangi seorang lelaki tua. Ini adalah leluhur keluarga Gan. Ye Yunfei mengangkat time knife, dan menebasnya dengan rapi. Nak, kamu mencari kematian. Patriark dari keluarga Gan melihat Ye Yunfei mendekatinya, dia ketakutan dan marah, mengangkat token Dewa Guntur, dan menembakkan petir yang menggelegar, seperti naga guntur, ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dan pisau waktu di tangannya menebas. Pada saat yang sama saat pisau dipotong, rambut Ye Yunfei mulai memutih kembali dengan cepat. Sungguh kekuatan waktu yang mengerikan. Wajah Patriark Gan berubah dengan liar ketika dia merasakan energi waktu bergulir. Dia akhirnya mengerti mengapa 6 pembunuh makam Tian Yu dipenggal dengan satu pukulan. Raungan, nenek moyang keluarga Gan menggunakan semuanya. Energi di tubuhnya sepertinya meletus dari gunung berapi, dan dia ingin mundur secara paksa. Dengan memikirkan Ye Yunfei, lebih dari 200 utas jiwa boneka dan pedang jiwa surgawi memasuki lautan jiwa leluhur keluarga Gan pada saat yang bersamaan. Batasi 9 langit dan 10 tempat. Pisau waktu, kutukan berdarah, ditambah garis jiwa boneka dan pedang jiwa langit. Nenek moyang keluarga Gan tidak bisa mengelak, dia tiba-tiba membeku dan berhenti. Pisau waktu memotong perlahan, memotong tubuh leluhur keluarga Gan menjadi 2, dan tubuh jiwa juga tercabik-cabik oleh energi waktu. Nak, aku benar-benar mati di tanganmu. Nenek moyang keluarga Gan terlihat sangat tidak rela sebelum meninggal, menunjukkan senyum masam. Ayo pergi. Melihat pemandangan ini, keempat lelaki tua yang tersisa berbalik dan pergi tanpa ragu sedikitpun. Sudah terlambat. Dengan pemikiran Ye Yunfei, sisa jiwa kaisar surga berguling dan menekannya, membuat jiwa keempat lelaki tua itu bergetar seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es 10.000 tahun. Tangan klon darah itu seperti kupu-kupu yang menusuk bunga, terus-menerus menghasilkan segel aneh satu demi satu, memobilisasi sejumlah besar rune berwarna darah, memobilisasi esensi dan darah asli di tubuh keempat lelaki tua itu, menyebabkan kulit keempat lelaki tua itu menjadi merah dan pembuluh darah menonjol. Ayo, helaian darah merembes keluar. Pluto juga terus mengayunkan pisau Nether Yin, menebas keempat lelaki tua itu. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan keempat tetua sangat berkurang. Memanggil, Ye Yunfei melangkah maju, muncul di belakang lelaki tua lainnya, dan menebasnya. Ini adalah leluhur dari sekte pengontrol binatang. 9 binatang buas di sampingnya bergegas menuju Ye Yunfei dengan ganas. Pisau waktu memotong ke depan perlahan. Burung dan binatang buas berkepala 9 tiba-tiba membeku dan berhenti di sana, seperti patung berkepala 9. Engah, pisau waktu mengiris ruang dan mengenai kepala leluhur sekte pengontrol binatang, menyebabkan kepalanya hancur seperti semangka dan otaknya berserakan di mana-mana. Ayah, lihat, rambut Tuan Su semuanya putih. Ada banyak kerutan di dahinya. Dia sepertinya semakin tua. Mata indah Ludandan menatap Ye Yunfei, dan dia tiba-tiba berteriak. Setelah Ye Yunfei melakukan metode penghancuran esensi dan darah, meskipun seluruh tubuhnya ditutupi oleh kabut darah yang tebal, rambut seputih saljunya sangat mencolok dalam kabut darah. Prajurit dengan kekuatan jiwa yang sedikit lebih kuat dapat dengan jelas melihatnya. Rambut Tuan Su semuanya putih. Beberapa anggota pasukan Tianxuan lainnya berteriak kaget. Casting the time knife sama saja dengan kehilangan nyawa seseorang. Ye Yunfei menggunakan pisau waktu untuk berurusan dengan para master alam Hunyuan ini, dan harga nyawa yang harus dia bayar sangat tinggi. Diperkirakan umur ratusan tahun telah hilang sejauh ini. Memanggil, memegang pisau waktu di tangan kanannya, Ye Yunfei melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, datang ke belakang leluhur keluarga Meng dalam satu langkah, dan menebas dengan pisau. Rolling time energi dan hukum terus meletus. Nenek moyang keluarga Meng membeku, lalu membeku di sana, tidak bergerak, engah. Pisau waktu menebas, dan leluhur keluarga Meng terbelah menjadi 2 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Memanggil, Ye Yunfei mengejar leluhur keluarga Zhao. Nak, ternyata teknik pedangmu mengorbankan umurmu. Apakah kamu tidak takut umurmu akan habis dan kamu akan binasa begitu saja? Leluhur keluarga Zhao meraung marah. Aku tidak takut. Membunuh kalian orang tua seharusnya tidak menghabiskan umurku. Ye Yunfei tertawa. Pada saat berikutnya, Ye Yunfei telah menyusul leluhur keluarga Zhao dan menebasnya. Di bawah tekanan berbagai kartu truf Ye Yunfei,
kekuatan tempur leluhur keluarga Zhao turun begitu parah sehingga dia tidak dapat melawan sama sekali. Engah, waktu berlalu dengan pisau, dan pisau itu patah menjadi dua. Nenek moyang keluarga Zhao telah jatuh. Kemudian Ye Yunfei menyusul leluhur keluarga Lu dan membunuhnya dengan satu pukulan. 5 pembangkit, tenaga listrik tingkat leluhur semuanya jatuh. Setelah memenggal kepala keluarga Lu, Ye Yunfei berhenti bergerak. Avatar darah mulai menyedot esensi darah asli yang ditinggalkan oleh kelima lelaki tua itu, dan dengan santai mengumpulkan barang-barang pribadi yang ditinggalkan oleh mereka. Kabut darah tebal yang menutupi tubuh Ye Yunfei mulai menghilang perlahan. Perasaan hampa yang besar menyerang, dan tubuh Ye Yunfei mulai bergetar secara tak terduga. Bersamaan dengan menggunakan esensi asli dan metode dan waktu disintegrasi darah, hilangnya vitalitas Ye Yunfei terlalu besar. Pada saat ini, Ye Yunfei ditutupi dengan rambut putih, wajah keriput, penglihatan redup, dan bahkan sosok bungkuk, gemetar dan hampir tidak stabil, membuat orang merasa tua. Kerugiannya terlalu besar. Berdiri di sana, Ye Yunfei merasa tidak berdaya, dan senyum masam muncul di wajahnya yang keriput. Tuan Su, apakah Anda baik-baik saja? Lu Yugang dan anggota tingkat tinggi lainnya dari pasukan Tianxuan sangat bersemangat ketika mereka melihat Ye Yunfei membunuh semua musuh yang kuat, tetapi melihat Ye Yunfei dalam keadaan seperti itu, mereka semua terkejut dan terkejut, bergegas pergi, datang. Kedua wanita itu, Lu Dandan dan Mu Rongpei, bahkan bergegas maju, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan mendukung Ye Yunfei tanpa ragu-ragu. Saya baik-baik saja, selanjutnya, saya akan mundur untuk sementara waktu. Petik 2, kata Ye Yunfei dengan suara gemetar. Suaranya sedikit bergetar, lalu, Ye Yunfei melangkah ke menara hantu. Ambil menara hantu dan tinggalkan kota Suyue dan cari tempat yang aman. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Golden Hornet Dragon Silkworm. Ye Yunfei tahu bahwa kondisinya saat ini sangat buruk. Dalam keadaan seperti itu, jika makam Tianyu mengirim pembunuh lain, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 1645, di Wastelen Timur, di hutan purba terpencil tertentu. Cahaya keemasan menyala, dan ulat sutra naga bertanduk emas muncul, memandangi hutan luas di depannya. Saya melihat pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi di mana-mana, dan tanaman merambat lebat terjerat di hutan seperti naga bertanduk. Suara raungan binatang buas dan kicauan burung yang membuat jantung seseorang berdebar keluar dari kedalaman hutan lebat, dan keagungan binatang buas yang menakutkan melonjak ke dalam langit. Tempat ini tidak dapat diakses, ayo ke sini saja, tidak perlu memilih. Ulat naga tanduk emas berkata, oke, ayo pergi ke sini. Ye Yunfei muncul di samping ulat sutra naga bertanduk emas, memandangi hutan primitif yang tak terbatas, dan mengangguk. Saat ini kondisi Ye Yunfei masih sangat buruk, rambut putihnya seperti salju, sangat mencolok. Dengan sekejap, Ye Yunfei mendarat di lembah yang ditumbuhi rerumputan hijau, duduk bersila, lalu mulai mengoperasikan tubuh Jiamu Qingdi. Rune biru terbang keluar dari tubuh dan menyebar ke segala arah, dan segera semua tanaman di sekitarnya bereaksi, melepaskan kabut biru dalam jumlah besar, mendesing menuju lembah tempat Ye Yunfei berada. Seperti sungai biru, mereka akhirnya mengalir ke tubuh Ye Yunfei. Ketika tubuh Jiamu Qingdi dibudidayakan hingga keadaan terlepas, kekuatan supernatural akan lahir, yang dapat menyerap vitalitas tumbuhan di dunia sekitar untuk menambah vitalitasnya sendiri. Oleh karena itu, bagi Ye Yunfei, hutan purba yang luas ini adalah tempat penyembuhan alami yang sangat baik. Ye Yunfei terus mengoperasikan tubuh Jiamu Qingdi, dan hisapan yang dihasilkan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Segera setelah itu, semua tanaman dalam jarak beberapa mil mulai layu, dan daun kuning berguguran di langit. Vitalitas tanaman ini telah disedot oleh Ye Yunfei. Dengan sebuah gerakan, Ye Yunfei datang ke lokasi lain beberapa mil jauhnya, lalu melanjutkan melemparkan tubuh Jiamu Qingdi, dan terus menyerap vitalitas tanaman di sekitarnya. Dengan cara ini, Ye Yunfei mengubah posisi sesekali. Kemanapun Ye Yunfei pergi, tanaman di sekitarnya akan segera tersedot dari vitalitasnya, dan semuanya akan layu dan menjadi ranting dan daun mati. Dan saat dia menyerap lebih banyak vitalitas, kondisi fisik Ye Yunfei mulai membaik secara bertahap, dan rambut putihnya perlahan mulai menjadi hitam. Kerutan di wajah juga mulai meregang perlahan. Beberapa hari kemudian,
Hampir setengah dari hutan purba yang luas dengan radius ribuan mil telah layu, setelah pohon-pohon raksasa yang menjulang ke langit tersedot habis vitalitasnya, hanya tersisa pohon mati yang hangus. Saat Ye Yunfei sedang menyembuhkan diri di hutan purba, markas keluarga Zhao, di aula, laporkan, menurut sumber yang dapat dipercaya, pertempuran mengerikan terjadi di kota Suyue 2 hari yang lalu, dan setengah dari kota Suyue dihancurkan. Kota Suyue sedang dibangun kembali dalam 2 hari terakhir. Seorang mata-mata masuk ke aula untuk melapor. Patriark Zhao, Patriark Badong, Patriark Gan, Patriark Meng dan Patriark Lu, serta beberapa eksekutif inti dari kelima faksi ini semuanya hadir mendengar laporan mata-mata. Mereka semua sangat cemas. Jangan bicara omong kosong, apa hasil dari pertempuran ini? Katakan padaku, apakah Su Fei mati? Semua orang di aula menatap mata-mata itu, dan Patriark Zhao berteriak keras. Dalam 2 hari terakhir, orang-orang tingkat tinggi dari 5 kekuatan ini telah tinggal di aula ini, menunggu hasilnya, dan mereka sudah lama cemas. Hasil dari pertempuran ini, Su Fei sepertinya belum mati. Mata-mata itu ragu sejenak, dan berkata dengan ragu. Setelah mendengar kata-kata mata-mata itu, semua orang merasakan kepala mereka berdenyut, seolah-olah mereka disambar petir besar, dan mereka hampir lumpuh. Bagaimana mungkin, 5 patriark, ditambah pembunuh tingkat alam Hunyuan dari makam Tianyu, bagaimana mungkin mereka tidak dapat membunuh bocah Su Fei itu? Dia pasti akan mati. Pernahkah Anda melihatnya dengan jelas? Patriark Zhao adalah tidak sabar, dia mencengkeram kerah mata-mata itu dan berteriak dengan tajam. Engah, pemaksaan energi yang dilepaskan oleh Patriark Zhao terlalu menakutkan. Dalam amarahnya, mata-mata itu terluka parah di tempat, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Patriark, tolong maafkan aku. Mata-mata itu ketakutan dan memohon belas kasihan. Patriark Zhao, biarkan dia pergi dan biarkan dia berbicara dengan jelas. Kata Badong, katakan, apa yang terjadi? Patriark Zhao melepaskan mata-mata itu dan bertanya dengan tajam. Patriark, ketika pertempuran besar terjadi, aku berada di dekatnya dan terus mengawasi. Su Fei memang belum mati. Mata-mata itu jatuh ke tanah dan berkata dengan hati-hati. Tentu saja dia tahu hasil seperti apa yang ingin didengar oleh para pemimpin teratas dari 5 kekuatan ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, dan jika dia berani menipu, dia akan mati lebih buruk lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan mata-mata, semua orang di aula menjadi pucat, dan suasananya sangat tertekan. Di mana 5 leluhur? Patriark Zhao bertanya setelah sekian lama. 5 leluhur telah jatuh, dan 6 pembunuh dari makam Tianyu semuanya dibunuh oleh Su Fei. Karena fluktuasi energi di tempat pertarungan terlalu besar, saya tidak dapat melihat proses pertempuran spesifik dengan jelas, tetapi hasilnya bisa dilihat sangat jelas. Mata-mata itu berkata dengan hati-hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berakhir, Su Fei belum mati, kita akan berakhir. Para pemimpin tingkat tinggi dari 5 kekuatan besar penuh dengan keputusasaan dan keengganan. Kota Suyue, di ruang konferensi. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, lebih dari separuh kota Suyue dihancurkan, tetapi sekarang telah dipulihkan seperti sebelumnya. Katakan padaku, bagaimana kabar Tuan Su sekarang? Kata seorang perwira tinggi tentara Tianxuan. Setelah Ye Yunfei sehari kemudian, Patriark Yaozu yang menerima berita itu juga datang langsung ke kota Suyue. Setelah mengetahui bahwa Ye Yunfei sendirian memenggal kepala 5 patriark dan 6 pembunuh alam Hunyuan, Patriark Yaozu sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara di tempat. Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa dia sedang mencari Tuan Su, untuk melihat apakah dia bisa membantu. Tuan Su sangat terampil, dia beruntung, dan dia seharusnya baik-baik saja, jawab orang tingkat tinggi lainnya. Setelah pertempuran 2 hari lalu, prestise Ye Yunfei di Profound Sky Army telah meningkat tajam lagi. Setiap anggota Profound Sky Army sangat menghormati Ye Yunfei. Seorang diri memenggal kepala 5 leluhur dan 6 pembunuh makam Tianyu dengan kekuatan alam Hunyuan. Kekuatan tempur semacam ini sungguh mengejutkan bagi para pejuang Donghuang. Ini hanyalah seorang pemuda dengan kekuatan alam istana. Pertunjukan yang luar biasa, sepertinya tidak mungkin untuk menggambarkannya bahkan dengan penjahat yang mengerikan. Jika Tuan Su dapat bertahan dari rintangan ini, dia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh benua Hongmeng di masa depan. Kata seorang eksekutif senior, ya, tidak diragukan lagi.
Orang lain di aula juga mengangguk. Semua orang, nenek moyang keluarga Zhao, sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu datang untuk berurusan dengan Tuan Su secara langsung. Jangan tanya, 6 pembunuh makam Tian Yu juga harus ini, 5 kekuatan. Dipekerjakan untuk membunuh Tuan Su, mulai sekarang, kelima kekuatan ini adalah musuh bebuyutan tentara Tiangxuan kita. Tentara Tiangxuan kita harus menyelesaikan perhitungan dengan 5 kekuatan ini dan membalas Tuan Su. Tiba-tiba, puncak langit Suan Dacun Kuningan berdiri dan berkata dengan tajam, "Itu benar, kita harus menyelesaikan akun dengan mereka. Ayo pergi, ayo bertarung sampai mati dengan 5 kekuatan ini." Pejabat tingkat tinggi lainnya meraung dengan marah, dan kerumunan itu melonjak. Bersambung.